Jadi teori-teori tersebut ya satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana bukti awal kedatangan Islam di Indonesia. Bukti kedatangan Islam di Indonesia itu ada dua sumber, ada sumber ekstern dan ada sumber intern. Sumber ekstern itu sumber yang berasal dari luar, ya, luar Indonesia. Sedangkan sumber intern itu adalah sumber yang berasal dari dalam Indonesia atau dari wilayah Indonesia sendiri. Nah, kita lihat sumber ekstern. Sumber ekstern yang pertama di situ adalah adanya berita Tiongkok. Jadi dikatakan dari berita Tiongkok atau berita Cina, ya, itu berasal dari dinasti Tang. Nah, dinasti Tang itu yang menyebutkan adanya rencana serangan dari orang-orang Tasih, ya, orang-orang Tasih pada tahun 674 Masehi. Penyerangan terhadap siapa? Penyerangan terhadap kerajaan Holing atau Kalingga. Kalian tentu sudah mempelajari pada waktu agama Hindu-Buddha, ya, di kerajaan-kerajaan agama Hindu-Buddha. Di mana kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga pada waktu itu dipimpin atau diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Nah, tetapi rencana dari penyerangan tersebut dibatalkan karena apa? Karena kerajaan Holing itu sangat kuat, ya. Nah, sebutan Tasih ini ditafsirkan sebagai orang-orang Arab dan Persia. Nah, selain itu juga ada sumber literatur dari Cina, ya, di mana ada Cheng Ho. Ya, Cheng Ho ini mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain ada di wilayah Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 sampai dengan ke-15 Masehi. Nah, jadi Mahuan pada waktu itu juga memberitakan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa di bagian timur. Ya. Nah, kemudian adanya berita dari Marco Polo. Adanya berita Marco Polo, di situ ditemukan, ya, Marco Polo ini adalah seorang musafir, ya, seorang yang suka melakukan penjelajahan atau perjalanan dari Italia atau daerahnya Venesia, ya. Venesia itu ada di negara Italia. Nah, dalam perjalanannya dari Cina ke Persia, ia singgah di Perlak. Perlak itu ada di Aceh pada tahun 1292. Nah, Marco Polo menjumpai penduduk di situ beragama Islam dan banyak pedagang yang datang dari Gujarat, India, yang giat kemudian menyebarkan agama Islam. Sedangkan yang ketiga itu adalah berita Arab. Nah, berita Arab ini menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam itu telah mengadakan kegiatan perdagangan di wilayah kerajaan Sriwijaya. Nah, termasuk juga di wilayah Selat Malaka sekitar abad ke-8 Masehi. Ya, jadi hal ini terbukti dengan adanya apa? Terbukti dengan adanya sebutan Sriwijaya itu adalah dengan Sri Busa atau Sabak, ya, itu bahasa Arabnya. Jadi mereka menyebutnya Sriwijaya itu dengan Sri Busa atau Sabak. Itu kemudian juga ada sebenarnya berita dari Suma Oriental. Ya, Suma Oriental ini berasal dari Tom Pires. Tulisannya Tome Pires, ya, yang memberikan gambaran tentang keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan baik regional maupun internasional, ya.
Jadi dia menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai itu berasal dari Turki, dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, ada dari Melayu, dari Jawa, dan ada dari Siam. Jadi Tom Pires itu mencatat atau menuliskan tentang kehadiran dari para pedagang-pedagang tersebut dari berbagai wilayah untuk datang ke wilayah Nusantara. Nah, jadi mereka datang ke wilayah Samudra Pasai, ke Malaka, ke bandar-bandar pesisir utara Jawa untuk melakukan penyebaran agama Islam dalam rangka melakukan perdagangan dan sekaligus melakukan penyebaran agama Islam. Nah, sedangkan sumber intern, sumber yang berasal dari dalam negeri, itu kita bisa lihat di situ adanya beberapa batu nisan yang mirip atau yang sama dengan batu nisan yang berasal dari wilayah-wilayah penyebar agama Islam. Jadi seperti tadi juga di depan dikatakan adanya batu nisan seperti yang di Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Al-Saleh, itu yang sama dengan wilayah yang ada di Arab atau Gujarat, ya. Kemudian juga ada batu nisan yang ditemukan di wilayah lain di wilayah Jawa, seperti adanya batu nisan Islam pertama, ya, di makam Troloyo di Trowulan. Nah, pada makam ini, komplek makam Islam ini memuat angka tahun dari 1369 sampai 1611, ya. Selain bentuk makam atau batu nisan, itu juga bisa kita lihat dari sumber-sumber sastra, ya. Jadi sumber-sumber sastra atau buku-buku yang menuliskan tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk dari masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Sekarang kita akan melihat, ya, tentang ini adalah gambar apa. Nah, tentu kalian bisa membaca di sini, ya. Itu salah satunya ada tulisannya di situ, Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, tentu saja ini merupakan juga gambar-gambar keraton yang ada di Pulau Jawa. Sini ada Keraton Jogja, kemudian ada Keraton Surakarta, dan ada Keraton Cirebon, gitu, ya. Jadi kedatangan Islam ke Nusantara itu bisa membentuk adanya Islam dan jaringan perdagangan antar pulau, ya. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini prosesnya melalui jaringan keilmuan di Nusantara, ya. Jadi jaringan keilmuan di Nusantara itu berproses melalui apa? Berproses melalui akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Jadi di situ bisa melalui adanya pendidikan, ya, pendidikan itu dilaksanakan melalui pesantren-pesantren, ya. Kemudian juga bisa dilakukan melalui perkawinan, ya, melalui perkawinan. Jadi antara orang-orang yang sebelumnya tidak memeluk agama Islam, kemudian mereka terlibat atau masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, bisa juga di situ melalui adanya kesenian, ya, kesenian, kemudian melalui kesenian seperti yang dilakukan oleh para wali songo, ya. Di situ mereka mengajarkan atau membentuk adanya Islam menggunakan kesenian, ya. Jadi mengubah seni budaya Islam, mengubah seni budaya masyarakat setempat, kemudian dimasukkan atau dipadukan dengan Islam. Kemudian ada juga melalui ajaran tasawuf. Nah, jadi akulturasi dan perkembangan budaya Islam ini bentuknya apa? Bisa dalam bentuk seni bangunan, seni rupa, ya, seni sastra, dan ada juga kalender situ, ya.
Nah, jadi dari adanya bentuk-bentuk adanya akulturasi ini kemudian menyebabkan adanya proses integrasi dengan Nusantara. Nah, kedatangan Islam ke wilayah Nusantara juga membentuk adanya Islam itu masuk ke masuk ke dalam istana raja. Nah, istana raja ya seperti kita ketahui di bangunan tersebut istana atau keraton ya itu berfungsi sama sampai sekarang, yaitu sebagai tempat perkembangan atau memiliki posisi yang memiliki peranan yang sangat penting. Nah, selain sebagai simbol perkembangan pemerintahan Islam, keraton juga menjadi lambang dari perjuangan kemerdekaan. Ya, jadi di sana para raja atau tokoh-tokohnya itu mengibarkan panji-panji perlawanan terhadap para penjajah yang ada di wilayah Nusantara. Nah, jadi Islam masuk ke wilayah istana, masuk ke istana itu memang telah menyemai bibit-bibit kemerdekaan dan persamaan. Jadi kalau dalam Islam itu seorang raja tidak lagi disebut dengan raja, tapi disebut dengan sultan. Nah, itulah yang kita pelajari tentang Islam masuknya ke wilayah Nusantara dan bagaimana perkembangannya ke wilayah Nusantara. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami tentang masuknya Islam, peninggalannya apa saja yang sudah ditinggalkan oleh budaya Islam ke wilayah Indonesia. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa mengambil hikmahnya sehingga semakin meningkatkan rasa toleransi kalian untuk tidak saling mendiskreditkan satu sama lain. Sekian dari pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selain itu juga harus kalian perhatikan ya, menjauhi dari kerumunan. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.